keramat ini emang dari dulu disebut keramat pada itu, jadi setiap maghrib keluar cahaya merah Pak. Di mana itu Pak? Sebenarnya kosong. Kosong ya? Ya. Jadi buat tempat naruh pusaka engkau ngaji nih. Oh begitu. Orang tua ini emang nggak punya pusaka sebenarnya, cuma dia punya tasbih atau apa. Dikubur di sini? Iya. Oh. Kalau pusaka juga punya, cuman pusaka engkong buyutnya. Engkong buyutnya tapi pusakanya. Jadi kalau di Siliwangi, itu besan sama matu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat siar dimanapun kalian berada, syukur alhamdulillah pada hari ini, di sore hari yang cerah ini, alhamdulillah tim Siar Dalam Gelap yang di bawah komando oleh guru kita bersama Ustadz Muhammad Hakim Bawazir telah berada di daerah Bekasi, yaitu tepatnya di Kampung Kapling Jaya, di Kelurahan Sagara Jaya, Kecamatan Tarumajaya. Masya Allah, di belakang saya ini ada pohon besar, ada seperti makam ya, dan warga sekitar sini menyebutnya dengan keramat merah. Untuk lebih lanjut lagi, langsung aja kepada Bapak Juru Pelihara ya, dengan Bapak Muhammad Sukemi. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Panggilnya saya Pak Sukemi boleh Pak? Ya. Pak Sukemi sebagai Juru Pelihara di sini ya Pak? Iya, iya. Mungkin bisa diceritakan ya Pak, sebenarnya di belakang kita ini ada seperti makam Pak, terus saya lihat juga ada makam, kemudian ada pohon besar juga. Mungkin sejarahnya mungkin bisa diceritakan pada kita Pak. Ya, masalah sejarah mah kita belum tahu ya Pak ya. Dari buyut saya juga, engkong saya belum ada ngalamin. Jadi cerita turun-temurun nih Pak ya? Iya. Oke. Jadi keramat ini emang dari dulu disebut keramat pada itu, jadi setiap maghrib keluar cahaya merah Pak. Di mana itu Pak? Kedondongnya. Pohon ini? Iya, ini pohon kedondong Pak? Ada makam. Oh, di bawah pohon ini ada makam tadi? Iya. Di lingkar itu Pak, di lingkar itu dulu katanya, kata orang itu ada silsilah badak. Dulu badak. Itu yang dimakami siapa Pak? Oh, makamnya yang saya tahu Syekh Maulana Alayudin sama Syekh Hadis Maulana Sodikin. Ada dua? Ada dua. Yang satu petilasan, yang satu asli. Oh, yang satu petilasan, ya, yang satu asli. Yang tengah namanya. Yang tengah asli. Yang tengah asli ini Pak ya? Masya Allah. Oke, nanti kamera bisa lihat ya. Kemudian Pak, bisa diceritakan lagi sejarahnya nih Pak. Beliau sampai di sini, dimakamin di sini itu dapat cerita apa dari dulu Pak? Dari ya, sejarahnya jadi beliau ini waktu cerita sama saya di sini dari tahun 1462 udah sudah ada ya? Udah ada. Jadi tahun kalau saya jadi lurah Republik tahun 45 udah ada baritan. Masya Allah. Udah ada pagelaran wayang, udah ada. Setelah itu, setelah tahun 60 sepi. Sepinya karena udah digali. Udah pernah digali. Udah pernah digali. Digali sama rombongan orang pemanggus, orang-orang Nasrani. Itu untuk apa Pak digali itu? Tujuannya untuk cari pusaka. Nasrani ada nyari pusaka juga? Iya. Oh. Jadi setelah itu keramat itu udah nggak bisa ini lagi. Keramatnya udah berkurang ya? Iya. Masya Allah. Lantaran itu. Iya. Tapi kalau makam sendiri Pak, ini sering masih dikunjungi nggak Pak, sama diziarahi sama orang? Banyak Pak. Masih banyak? Banyak. Rata-rata banyak, tambah saya banyak. Tambah setahu saya banyak. Dari luar atau siang malam ada. Ada aja yang datang? Ada yang. Itu dari mana aja biasanya Pak? Ya, ada yang dari Cikarang, ada yang dari Bapriuk, Bapriuk Jakarta. Mereka tahu ya kabar di sini ada makam ini ya. Pernah saya dipanggil ke Cagar Budaya, emang orang tua belum mau. Belum mau. Belum mau itu untuk apa Pak sebenarnya? Buat dipugar? Iya. Pernah saya dipanggil tahun 2014. 2014. Kenapa itu Pak? Sayang Pak kalau sebenarnya bagus itu. Belum mau. Oh, belum mau. Kalau udah mau udah keluar mungkin. Oh begitu. Apa yang belum waktunya Pak? Waktu itu kan semua keramat di Cagar Budaya itu doang yang dulu. Oh, waktu itu sedang ada pendataan ya? Nah iya, sampai keramat Gatok kan udah ini doang. Keramat Pondok yang jadi nih, belacan udah. Masih daerah dia kemasan daerah Pondok udah.
Itu doang. Itu kalau yang Bapak tadi sebutkan itu waliullah ya Pak ya, menyebar agama ya. Bisa ya kalau masalah silsilah mungkin nanti guru kita ada kali. Kalau saya yang Bapak dengar aja Pak, ya. Yang Bapak dengar aja ini. Ya mudah-mudahan kali sih bisa terbuka kali. Kalau saya mendoain aja biar terbuka. Saya pengen biar kampung daripada kampung dibuat apa namanya persugihan, mendingan dibuat ini kakak saya. Kan gitu Pak. Itu maka sejarah itu begitu kan. Kedondong itu ada kalau setiap malam Sabtu ada ayam. Masih ada yang melakukan itu. Tapi ketahuan loh orangnya. Ketahuan sama saya omel ini saya pesen. Serah ada ente, kalau ente saya anak sama bini serah. Kalau itu terusin. Serah gitu. Tapi kita jangan sampai terjadi yang dia lakukan banyak terjadi Pak. Kalau orang gitu banyak rupanya. Banyak lupanya. Iya, banyak lupanya akhirnya lewat. Ya. Itu mereka tuh biasanya ngapain Pak mereka kesini tuh? Buat usaha. Usaha ya? Warung gitu. Ya iya. Dagangan-dagangan. Kerjaan ada Pak, jabatan gitu. Iya bisa. Kanuragan bisa di sini Pak. Ini kan daerah Marunda nih Pak. Kayaknya banyak dah. Banyak juga. Berarti semua ada di sini. Ada. Ya kalau ibarat murid guru bagaimana? Iya. Banyak. Iya. Tapi mereka selain bawa ayam, ada bawa-bawaan lain Pak? Enggak ada. Bawa ayam. Kecuali kalau dia najar. Kalau dia najar ya. Oh dia nazar, Iya. membawa sesuatu gitu ya. Kemudian yang di belakang ini Pak, yang biru nih, ini yang biru ini apa Pak? Makam Yang atau biru apa, Pak? itu ya sebenarnya dulu Pak pernah dibangun tuh zaman tahun 95 kali Lurah Konsayuti punya najar mungkin. Waktu nyalon jadi lurah barangkali dia najar dia mau bangun mau bikin gitu. Bikin kijing gitu Ya ya. di keramik. Jadi asalkan dia salah itu Pak. Sebenarnya kosong. Kosong ya? Ya. Jadi buat tempat naruh pusaka engkau ngaji nih. Oh begitu. Orang tua ini emang nggak punya pusaka sebenarnya. Cuma dia punya tasbih sama tongkat. Dikubur di sini? Iya. Oh. Kalau pusaka juga punya, cuman pusaka engkong buyutnya. Engkong buyutnya tapi pusakanya. Nggak punya orang tua, nggak punya pusaka. Cuma Isinya- tasbih sama tongkat tuh. Berarti selain tasbih sama tongkat peninggalan beliau, ada juga yang lain berarti Pak? Ada batu, ada Batu. kayak batu merah delima. Merah delima? Iya, Wah. kita kecil. Kalau Iya. kata orang kong kita begitu. Batu berkecil gitu biar orang jago kayak apa Pak? Begitu ya? Iya. Wah, buat kedikjayaan ya Pak ya. Anti bacok kayaknya ini. Iya. Masya Allah. Terus kalau yang datang ke sini ada hari-hari tertentu nggak Pak biasanya Pak? Hari-hari apa gitu Pak? Ada kliwon atau apa gitu? Benar Pak. Biasanya hari apa itu Pak? Ya nggak tentu sih, ada yang malam Sabtu, ada yang malam Jumat. Kadang-kadang kita begitu dah kalau kata orang tua jangan terpukul sama keramat, kita disuruhnya cari usaha aja ada. Iya bener Pak. Maksudnya Orang tua bosan gitu sama kita cari usaha jadi pos sama keramat. iya betul, itu yang paling utama. Kalau ke keramat usaha juga mendingan usaha Nah, aja iya. Pak. Karena Kita hakikatnya makanya buru-buru terbuka biar dia ketahuan sama jangan orang sampai keramat gini. Padahal mah kalau kita buka masalah seluruh memang dari seberang Pak. Sejarah dari seberang. Jadi terdampar kemarin itu lautan dulu Pak, masih laut. Masih pantai ya Pak ya? Iya. Laut ya. Terdampar laut. Kemudian mereka sampai dari mana itu Pak? Maksudnya gini, Enggak, terdampar dari lautnya. dari apa namanya Mesir. Mesir. Kalau kata dia, saya kasih alang dikit nih. Jadi Siliwangi kan punya apa namanya mantu. Siliwangi punya mantu. Ya, punya mantu, punya besan. Ya ini yang kawin ke daerah Arab, Siliwangi anak Asep. Yang nikah di daerah siapa ya? Belum dengar. Arah saya. Santang kan? Arah Santang. Ya. Nah itu masih anunya. Kalau cuman yang ini petilasan yang itu ponakannya. Petilasan. Nah kalau yang Semulana Aliyudin itu kata babu gede deh. Babu gede yang tengah no. Bapak gede. Tengah. Yang Maulana sedikit tengah. Yang asli kan di Banten ini. Berarti ini petilasan. Ya. Jadi kalau di Siliwangi sudah di Siliwangi itu besan sama mantu.
besan sama mantu ini di sini. Kalau istilahnya mungkin ya nanti guru udah. Ya, kalau kata kita mah bahasa sekerta apa bahasa Sanskerta. Nah ya itu kita nggak bisa buka. Iya. Itu ada Pak tulisannya Pak. Itu di mana? Kalau ya sekerta itu keluar, setelah keluar kan udah diartin tuh bapaknya ini baru kitabnya. Baru kitabnya dia baru keluar. Maka saya bilang kalau ini nggak ngurusin barang Pak, banyak yang barang ngurusin, ada yang lewat maksudnya meninggal. Bisa maksudnya ngurusnya nggak sesuai dengan yang dia ini. Minta ada 2 orang. Itu gimana ceritanya itu Pak? Ustadz lagi. Nah, gimana ceritanya itu? Ngakunya orang Keramat Merah, saya Maulana Malik Ibrahim, ya udah. Bini ngaku dia bilang, ya udah lewat. Ada 2. Meninggal karena apa itu Pak? Karena di sini mungkin kita nggak tahu apa aja angkat sesuatu ada yang kurang, kita nggak tahu. Oh, pernah ada penarikan Iya. pusaka di tempat ini? Bukan pusaka. Bukan pusaka. Kayak harta. Harta karun? Iya. Masya Mas Kayaknya ya? Di tempat ini Pak? Iya. Wah. Ya orang kata orang kemarin waktu jajar gabungan Cikarang, Banten, Cirebon kemari gudang harta. Gudang harta itu paling banyak harta ya, berarti milik Pulau Mas nih, kalau tahu Pulau Mas ya, Masya Allah. Terus kalau saya baca nih Pak, katanya ada burung yang lewat atas ini, itu ada yang mati Pak. Itu kalau lagi ada pusakanya. Kalau lagi ada pusakanya kan udah hilang, kabur. Waktu saya bilang tadi itu zaman udah digali. Dulu mah orang sini nggak sembarang yang lewat kita. Paling berani kalau nggak sakit perut, sakit perut kalau nggak bisa permisi. Sakit perut, iya. Kemudian meninggal. Kalau nggak kita permisi dah. Kebo juga kalau kita nanya kebo itu tanyakan kebo Pak. Kalau nggak permisi itu, kalau kata dia masih pusakanya masih ada, mati bukan kebo. Itu tahun berapa terakhir Pak itu? Kalau tahun 60-an mungkin, kalau saya masih ngerawati. 1960-an gitu ya. Kalau tahun 45 kan namanya Wajikalik. Zaman Keramat itu masih ada pusakanya 1940-an ya. Benar itu, kalau emang burung pada mati benar. Itu kalau pusaka sendiri katanya apa itu Pak? Bentuknya? Pusaka. Kayaknya keris deh. Keris 7 warna tapi looknya tapi kayak ada cakranya Pak. Kayak ada cakranya. Iya, kayak cakra. Kayak panah Jurada tuh punya Krishna. Iya, cakra ya. Tapi berbentuknya keris. Berapa look itu Pak? 7. Udah pernah itu orang keturunan dari Amuk Marukul. Amuk Marukul. Ngapain dia Pak? 7-nya itu. Kenapanya? Pengen nyari sila-sila ini. Nggak tahu ngelihat look pusaka. Look pusaka itu cakep sih dia yang ngelihat secara batin. Ya, dilihat itu, dilihat pusaka itu dia di situ tuh. Naik ke atas ya, bakal dari warna kayu jadi lihat kan. Paling cakep. 7 warna itu ya, kayak pelangi berarti Pak. Iya, makanya 2 hari setelah dia kemarin lagi. Bukan bukan pusaka, dapat batuk pulang udah, nggak boleh balik. Oh, dia gitu doang. Penarikan lu juga ya. Pengen ngambil gitu doang. Banyak pada mau ini, emang orang tua beras. Ini kalau biasanya kan kalau pohon-pohon gini dibungkus-bungkus itu, ini enggak ya Pak ya? Enggak. Alhamdulillah ya. Dulu kan 2 Pak, ini tuh ada 2 pohonnya. Iya. Ini pohon ini kan kudundung laki itu kata orang nih. Kudundung laki. Itu kan yang itu kan kebun risik deh ya. Sana dulu kan no. Bila mana ini ya, dia rontok oleh gembel. Oh. Mana rontok ini gembel. Oh gantian gitu ya? Sama ini Pak. Kalau kata orang mah lagi syukur, orang kampung lagi syukur ginian. Oh gitu, apa namanya pertanda ya? Masya Allah bisa juga. Gitu. Tapi kalau Bapak sendiri nih Pak, pernah nggak ditampakin atau ada mimpi-mimpi? Kalau saya Pak, jujur ya, dari semenjak saya ngurusin dari tahun akhir 99, itu saya orang tua belum pernah ngelihat begini belum pernah saya Pak.
dari adik aja itu, adik saya ajak kemari gini. Kalau saya mah nenek kurus belum pernah dikasih. Belum pernah lihat ya. Belum pernah dikasih sampai sekarang. Batu juga nggak ada penarikan, nggak ada yang jatuh Pak. Iya. Emas nggak ada yang letak ya Pak. Nggak ada, nggak sampai sekarang. Kalau adik mah sering buat kasih ini. Iya. Kalau saya nggak pernah. Oh berarti adik bapak pernah. Iya. Malah aja tahu, malah pernah ngaji sama dia. Kita mah kagak pernah. Itu secara goib Pak ya. Iya. Oh. Dia tahu sila-sila dia, cuma nggak mau buka. Takut emang belum mau. Tahu dia. Berarti untuk dirinya sendiri Pak ya. Iya. Masya Allah. Berarti serem juga ya Pak, ada penarikan terus meninggal. Ya. Iya. Jadi aja tujuan emang sebelum sebelum dia saya dulu. Karena dia pengen begini. Beda kan seriusin dah. Kasih. Mengambil alih gitu. Yes, kasih. Terus sampai akhirnya. Ya itu dah. Mungkin ada aja pengen ada sesuatu, ada yang kurang kali. Tidak tahu. Pas ya, meninggal aja kan dijemput sama kuda aja. Kuda? Ya, kuda putih. Kayak kereta. Itu wujudnya goib? Kayak kereta kencana. Kereta kencana berarti goib Pak ya? Iya. Masya Allah. Ada yang lihat itu Pak? Udah, emang ada yang lihat. Kan nggak lama lakinya kan. Seminggu bininya. Oh, bergantian ya? Iya. Tapi nggak ketahuan ya Pak, sakitnya apa gitu ya? Memang secara non medis gitu Pak? Iya. Oke. Kayak orang mati melegeran udah kita nggak tahu. Pokoknya jelas kalau keramat ini kita hati-hati. Saya bilang hati-hati sama masyarakat. Jadi hati-hati kalau najar. Kalau itu kita harus saksi. Jadi takut-takutnya nanti nggak ada saksi. Dia lupa. Nah, nggak ada yang ngingetin ya? Itu yang saya maksud begitu. Bukannya kita sih mengingetin doang. Orang sini ada satu Pak. Mereka satu. Alhamdulillah Pak. Ya bisa kita sama yang kuasa ya. Dua orang tua selamat. Ada satu. Ngajar ceritanya sebuang air di belakang. Kemarin lewat. Belum lewat tuh nggak masuk ceritanya. Saya belajar pengen ini. Kabul. Lupa. Sakit. Apa alhamdulillah saya udah tolongin sama yang kuasa. Orang tua. Oh berarti orang tersebut sempat nazar, kemudian lupa, sakit, tapi alhamdulillah ketolong. Oh alhamdulillah. Harus ini ada. Harus ini ada. Berarti dari warga sekitar sini juga ada juga yang kesini Pak? Ada. Selain yang dari luar tadi itu Pak ya? Iya. Masya Allah. Tapi kalau sepak terjang dari yang dimakamkan di sini Pak, Bapak sempat ada dapat cerita nggak? Dan mereka tuh melakukan apa sebagai penyebaran agama Islam kah atau apa? Nggak pernah. Nggak dapat cerita ya? Iya. Masih rahasia itu ya? Masih rahasia. Cuman tahunya memang katanya salah satu dari mantu ya Prabu Siliwangi katanya. Pokoknya gitu. saya kasih selokan itu ada antara Siliwangi dibilang mantu sama besan. Mantu sama besan ya. Selokan itu udah. Iya. Sebenarnya saya tidak tahu udah itu udah. Dapat rupanya gitu aja Pak ya. Iya. Tapi kalau warga sekitar sini ada yang melihat penampakan nggak Pak? Kalau sering Pak. Kan, sering. Itu apa Pak penampakan? Banyak. Kadang-kadang juga ya kalau lagi di luar area banget. Karena ada pocong. Pocong. Iya. Di mana itu Pak? Samping Jaro. Jaro. Oh, ini memang makam sih Pak ya, pemakaman umum. Iya, kalau ke dalam nggak berani. Oh, tetap di luar ya? Iya. Di bangkai berat kayak ini orang nonton. Saya udah pernah sini. Temen ngeliat, kasih. Semenjak ada kuburan baru Pak. Kuburan ini Pak ya, makam ini ya. Jadi ada yang nggak kebuka. Oh, tali pocongnya. Ya. Oh. Ya, maaf ya, nama agama sama ya. Kadang-kadang kalau Muhammadiyah kan beda kalau kata orang ya. Ada yang dibuka, ada yang dibuka. Kalau kita kan sunnah wal jamaah dibuka. Salatnya. Ya. Itu banyak. Masya Allah. Berarti penampakan pocong yang sering nih Pak ya. Kalau buto atau macan itu nggak ada Pak? Ada. Ada juga. Wah, ini nih. Buto di mana Pak? Penjaganya banyak. Penjaganya banyak. Namanya Syekh Tekor ada. Syekh Tekor. Macan emas. Macan emas. Ya, itu dia dulu kalau yang dipanggil Tekor. Macan emas. Macannya emas. Itu pernah lihat juga Pak? Ada. Masya Allah. Macan. Tapi dia nggak ganggu Pak ya? Enggak. Hanya menampakkan diri aja paling. Enggak. Menandakan dia ada di sini. Gitu. Tapi yang sering lang-lang mana? Saya Adi Rahman, saya Gosman. Saya Gosman. Gosman. Itu siapa lagi Pak?
Pokoknya istilah kali di ana semua balat-balat dari yang tadi Tuan Hitam semua di sini ada. Tuan Hitam, wah ini siapa lagi Pak Tuan Hitam nih Pak? Tuan Hitam namanya kan Syekh Umar Hanaya. Nama gelar kan Syekh Umar Hanaya. Kalau Tuan Bros kan Tuan Bros kan bukan panggilnya Syekh. Syekh bukan Tuan Bros kan. Syekh Brosman. Syekh Brosman. Itu berarti dari Timur Tengah berarti Pak ya? Kalau sini pusatnya udah. Kalau yang saya bilang pusatnya ini. Pusatnya ya. Itu kan kata engkong kuit keramat paling tua ini. Di antara sekian keramat paling tua ini. Salah dari Cirebon Banten mampir kemari. Paling tua keramat. Ada orang-orang dari Cirebon Banten yang bicara sini juga kan Pak? Malahan kalau kata orang, pernah saya jalan sini teman ngomong musyawarah apa nama 12 itu yang 12 apa tuh yang kalau belum mulut. Nah, ada yang tumpeng tuh di Cirebon tuh ya. Oh, inian apa namanya? Arak-arakan ya. Tumpeng arak-arakan tuh. Iya. Apa sih namanya? Kenduri. Musyawarah di sini, Pak. Musyawarahnya di sini. Orang gitu cuman orang kita jaga bekerja. Itu musyawarah dari goibnya apa mak? Goibnya. Oh. Kumpulan di sini. Kumpulnya di sini. Kalau orang yang tahu. Orang saya pernah ditanya disuruh ngikut, saya berdua teman nggak mau saya. Tanya suruh ngikut lah, mau ikut ya cari begini kita. Seru nih tanya ya. Ditaziahin ya Pak? Iya. Masya Allah. Oke deh, Arman. Oke, sahabat Siar, terima kasih banyak Pak nih. Masya Allah, alhamdulillah. Memang untuk keramat merah ini masih menyimpan misteri ya, masih banyak sekali hijab yang terselubung di makam merah, keramat merah ini, Masya Allah. Adanya pusaka ataupun makam-makam yang katanya wali, apakah benar seperti itu? Mungkin nanti malam setelah mediumisasi kita bisa tanyakan makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini terkait siapa sebenarnya yang ada di sini dan apa yang pernah terjadi di tempat ini. Tapi apapun informasi dari makhluk gaib, jangan dijadikan satu sandaran karena memang mereka sendiri sifatnya banyak bohongnya, Masya Allah. Jadi jadikan saja wawasan, jadikan sebagai bahan informasi dan juga sebagai motivasi kita untuk menggali lagi sejarah-sejarah yang tersimpan di suatu tempat. Nggak cuma di tempat ini, di tempat-tempat lain juga seperti itu. Oke, sahabat Siar, nanti malam kita akan melakukan mediumisasi dan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Di kegelapan terbitlah sinar, iman, ilmu dan amal membawa harapan. Dalam gelap kita temukan jalan, Syiar yang teguh membimbing langkah insan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan, iman, ilmu dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu, Syiar dalam gelap, penerang gulita. Dalam keheningan malam yang sunyi, terukir kebesaranmu dalam hati. Ilmu yang dipelajari, iman yang tumbuh, amal yang diamalkan, tanda kesungguhan. Syiar dalam gelap, terang di keheningan, iman, ilmu dan amal jadi pegangan. Di setiap langkah terucap namamu, Syiar dalam gelap, penerang gulita. Dalam setiap duka dan ujian, terangi hati
jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.